Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Apianatullah Fikri. Di sini saya ingin melanjutkan proyek saya yang sebelumnya mengenai linear. Di sini saya ingin menjelaskan kelanjutan dari linear ini, linear search atau proses pencarian data. Untuk mencari data itu terdapat dua cara, yaitu menggunakan linear search atau menggunakan binary search. Selanjutnya, yang ini saya akan menjelaskan tentang binary search, yang mana saya memiliki kelas yang bernama binary program, di mana binary program ini mempunyai beberapa variabel dan metode, yang mana variabelnya bertipe data string, variabel array yang bertipe data string, dan batas maksimumnya itu 20, batas isiannya itu 20, dan memiliki variabel n dan i. Lalu saya membutuhkan fungsi atau metode yang berfungsi untuk menginfokan array. Sekedar informasi, binary search ini merupakan sebuah program algoritma yang mana membantu seorang programmer untuk mencari suatu data. Tetapi bedanya dengan linear search ini hanya mencari satu persatu data. Sedangkan program binary search ini akan membagi dua data untuk mencarinya. Misalkan kita memiliki 5 data, maka 5 itu akan dibagi menjadi 2, berarti akan ditandai di nomor 3. Karena binary ini kalau kita kaitkan kata binary yang kita tahu yaitu 0 dan 1. Maka ini berlaku juga untuk proses pencariannya. Oke, langsung saja. Di mana saya menggunakan perulangan while hampir sama dengan linear tadi, yang mana linear search yang sebelumnya saya jelaskan, yang mana jika nilai true maka akan menampilkan, maka masukkan jumlah elemen array yang kita inputkan, elemennya ya, bukan data arraynya. Lalu kita panggil dan kita simpan di variabel n. Terus jika n-nya besar sama 0 dan n-nya kurang sama dengan 20, maka akan stop. Jika di bawah 20 atau besar dari 1, maka akan dieksekusi ke sini. Jika melebihi angka 20, maka akan menampilkan inputan seperti ini. Array hanya bisa diinput minimal 1 dan maksimum 20. Lalu kita membuat inputan data array elemennya, yaitu menggunakan perulangan for, di mana i sama dengan 0 dan i kurang dari n dan i plus plus atau i increment. Di sini yang ini untuk membuat sebuah nomor. Lalu ini berfungsi untuk pemanggilan, dan ini nanti pemanggilan yang ini data string S1 ini akan disimpan di dalam data array abian, yang mana data array i-nya ini kan mulai dari 0. Misalkan user ingin menginputkan 5, berarti itu i sampai 0, 1, 2, 3, dan 4, berarti 5. Berarti i sini sampai 5. Maka akan disimpan di dalam array abian. Selanjutnya kita untuk binary search ini program ini harus ascending atau diurutkan secara A sampai Z. Kalau di linear search itu tidak perlu kita harus mengurutkan data. Untuk itu saya menggunakan sorting data yang jenis sorting data yaitu insertion sort atau bisa dikatakan cell sort, di mana saya menggunakan insertion sort, di mana saya membutuhkan integer variabel baru yang bertipe bernama J dan tipe data string temporary untuk penyimpanan sementara. Ini string temporary ini harus disesuaikan dengan array-nya. Jika ini integer, maka di sini juga harus integer. Oke, selanjutnya kita akan mengimplementasikan sorting data menggunakan insertion sort.
di mana saya menggunakan perulangan for, di mana i-nya itu mulai dari 1 dan i kurang dari n dan i plus plus. Lalu temporary-nya ini saya bikin sama dengan array abian yang ditandai dengan i. Terus ini untuk proses swap-nya atau proses pertukarannya, untuk perbandingannya. Terus di mana J sama dengan I kurang dari 1 dan J besar sama 0. Kondisinya menggunakan if dan else, di mana J besar sama 0 dan array yang ditandai di dalam J itu di-compare ke dalam temporary sama dengan besar dari 0. Kemudian akan dimasukkan ke sini. Jika bernilai benar, maka array J plus elemen J plus 1 sama dengan abian akan disimpan ke sini. Terus J decrement. Kemudian masuk lagi ke sini dan akan disimpan di temporary. Lalu saya juga membuat sebuah metode yang mana ini untuk membuat binary search-nya, untuk pengaplikasian binary search. Setelah kita urutkan datanya, kemudian kita akan mencari datanya, karena binary search ini membutuhkan harus datanya itu dalam keadaan urut. Jika tidak urut, maka akan error. Di mana saya membutuhkan variabel yang bertipe data char dan CTR. CTR ini akan membuat perbandingan atau comparison, yang ini akan membuat perulangan jika kita ingin menunjukkan pencarian iya atau tidak. Lalu kita membuat sebuah deklarasi yang mana membuat elemen yang kita cari, di mana itu menggunakan variabel item yang bertipe data string. Kemudian juga membutuhkan beberapa variabel baru yang bernama lower bound atau yang nilai terendah, dan upper bound. Lower bound-nya kita setting menjadi 0 dan upper bound-nya kita buat menjadi n kurang dari 1. Kemudian untuk option the index, untuk di dalam indeksnya yaitu menggunakan, kita butuh lagi integer mid, karena di binary search ini dia akan membagi dua jumlah indeks yang ada di dalam array. Dan kita atur CTR-nya itu menjadi 1. Lalu kita buat perulangan untuk men-swap binary-nya menggunakan perulangan while, di mana jika itemnya itu tidak sama dengan nilai yang ada di dalam array, mid-nya itu elemen array, misalnya kita punya elemen array itu 5, berarti 5 dibagi 2 menjadi dibagikan 2 menjadi 3. Jadi 3 nanti ditandai di 3. Dan lower bound-nya itu kurang sama dengan upper bound, harus kurang dari sama upper bound. Maka jika item di compare to array abian mid besar dari 0, maka akan membuat lower bound sama dengan mid plus 1. Jika tidak, maka lower bound sama dengan mid min 1, mid sama dengan lower bound plus upper bound dibagi 2, dan CTR increment. Ini jika item yang kita cari itu sama dengan sama dengan nilai yang ada di dalam array, maka akan muncul keterangan found at position, atau data itu telah ditemukan. Jika tidak sama, maka akan muncul data itu tidak ada di dalam array. Ini untuk melihat angka perbandingannya itu ada di mana. Lalu kita tutup dengan while. Selanjutnya ini merupakan untuk membuat sebuah menampilkan data array yang telah kita inputkan dan telah kita sorting. Oke, selanjutnya kita akan mencoba merun.
Oke, kita akan mencoba run program ini. Sebelumnya kita harus membuat sebuah program menu yang nanti untuk membuat sebuah menu untuk menambahkan data elemen array-nya, kemudian melihat eh, data elemen array yang telah kita urutkan, kemudian baru kita menggunakan pengimplementasian menggunakan binary search. Oke, langsung saja kita coba run, bisa mengklik F5 atau di sini. Oke, kita akan mencoba menu pilihan pertama yaitu add. Untuk menambahkan, silakan masukkan jumlah elemen array yang ingin kita inputkan. Kita buat 5 dan kita buat ini datanya itu bertipe string, maka kita harus membuat menyimpan datanya itu bentuk karakter, tidak boleh angka. Oke, kita coba. Oke, datanya telah kita simpan dan kalau ingin kita lihat apakah data ini telah disimpan atau belum, kita bisa menggunakan menu yang nomor 2. Gitu. Kita lihat, kita klik 2, maka akan terlihat data array yang telah kita buat. Sebelumnya ini kenapa bisa urut, karena ini menggunakan insertion sort untuk mengurutkan data, karena binary search ini harus data array-nya itu dalam keadaan urut. Jika tidak urut, maka tidak akan bisa kita implementasikan penggunaan binary search-nya. Yang awalnya Ani di posisi pertama, setelah kita sorting menjadi Abdi, karena A dan B itu adalah karakter. Dan begitu selanjutnya. Kita akan mencari data, yaitu kita akan mencari data yang bernama Ali. Maka Ali ditemukan di posisi ketiga dan perbandingannya itu di nomor comparison pertama. Selanjutnya jika masih ingin melanjutkan, kita pilih ya dan kita cari yang bernama Ani. Maka posisinya itu ditemukan di posisi nomor 4 dan perbandingan itu ada di komparasi nomor 2. 2 itu 0, 1, dan 2. Di indeks ini perbandingannya. Karena binary search ini hanya bisa dia akan membagi dua data itu lower bound dan upper bound, setelah selesai kita ketik N, kita akan kembali ke menu lagi, jika ingin keluar tekan exit, akan selesai. Mungkin itu saja dari penjelasan saya mengenai binary search. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.